Perkenalkan, saya Ananda Huluni Pratama, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah kimia dengan bab kinematika kimia. Ada 5 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama itu laju reaksi, yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang ketiga itu sifat reaktan, yang keempat itu hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi, yang kelima itu menentukan persamaan laju reaksi. Nah, untuk yang pertama itu laju reaksi, hanya pengertiannya saja. Pengertian laju reaksi secara umum adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satuan waktu. Bisa dibilang laju reaksi itu merupakan berkurangnya jumlah reaktan dan bertambahnya jumlah produk dalam satu satuan waktu, dimana kita bisa lihat nih R panah P. Kita juga bisa lihat di grafik konsentrasi. Pada grafik konsentrasi ini ada dua arah, dimana tanda panah kuning ini ke atas yang merupakan produk atau P, yang selanjutnya itu tanda panah merah ini ke bawah yang merupakan R. Ke atas ini berarti produk bertambah per satuan waktu, dan ke bawah ini berarti reaktan berkurang per satuan waktu. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini rumusnya. R sama dengan min delta konsentrasi R. Kenapa min? Karena R itu berkurang atau minus. Sedangkan R delta P, kenapa di sini itu positif? Kan tadi P-nya itu produknya itu bertambah. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, ada 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu konsentrasi reaksi. Konsentrasi reaksi ini memiliki peran penting, dimana jika konsentrasi reaksinya semakin besar, maka tumpukannya akan semakin banyak dan menghasilkan laju reaksi semakin cepat. Dan begitu pun sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan secara detailnya saja, teman-teman. Untuk lebihnya teman-teman bisa baca saja. Nah, yang kedua itu pengaruh suhu. Suhu juga termasuk berperan penting. Jika suhu dinaikkan pada saat laju reaksi berlangsung, maka akan menyebabkan sebuah partikel aktif bergerak. Lalu tumbukan akan semakin sering dan laju reaksi semakin besar. Jadi kalau suhunya naik pada saat proses laju reaksi berjalan, tumbukannya akan aktif bergerak. Dan sebaliknya, kalau misalkan kalau misalkan suhunya turun, maka partikelnya semakin tidak aktif lagi dan laju pun semakin kecil. Yang ketiga, pengaruh tekanan. Banyak reaksi yang dapat melibatkan reaksi dalam wujud gas. Nah, tekanan sangat berpengaruh. Jika penambahan tekanan dengan memperkecil sebuah volume akan memperbesar konsentrasinya, maka hal tersebut dapat memperbesar laju reaksinya. Selanjutnya ya, katalis. Jadi katalis ini merupakan zat, teman-teman. Katalis bukan reaktan ataupun produk. Katalis hanya zat yang mempengaruhi proses laju reaksi, mulai dari mempercepat laju reaksi pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksinya sendiri atau bersifat tetap. Katalis juga dapat mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya sebuah reaksi. Itu secara detailnya aja teman-teman. Yang kelima itu luas permukaan sentuh. Ini luas permukaan sentuh sendiri, semakin besar luas permukaan antara partikel, maka semakin besar tumbukan yang terjadi, sehingga menyebabkan laju reaksi tersebut semakin cepat, ataupun sebaliknya. Jadi kalau misalkan luas permukaannya besar nih antar partikelnya, tumbukannya pun semakin cepat. Kalau sebaliknya, tumbukannya pun semakin kecil reaksinya. Itu teman-teman yang merupakan
faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 5. Selanjutnya itu yang ketiga, sebab ketiga itu sifat reaktan dan ukuran partikel reaktan. Sifat reaktan pada sisi aktif molekul harus terdapat tumbukan agar reaksi dapat terjadi. Jadi pada sisi aktif molekul ini harus terdapat tumbukan agar reaksi dapat terjadi. Nah, semakin besar kompleks molekul reaktan, semakin kecil pula kesempatan terjadinya tumbukan di sisi aktif. Kadang-kadang pada molekul yang sangat kompleks, sisi aktifnya seluruhnya tertutup oleh bagian lain dari molekul sehingga tidak terjadi reaksi. Secara umumnya, laju reaksi akan lebih lambat bila reaktannya berupa molekul yang besar dan kompleks, bongkahan maupun lempengan. Laju reaksi akan lebih cepat bila reaktan berupa serbuk dengan luas permukaan kontak yang besar. Semakin luas permukaan untuk dapat terjadi tumbukan, semakin cepat reaksinya. Ini juga ada keterkaitannya dengan luas permukaan. Yang selanjutnya itu hukum laju reaksi. Secara definisi, hukum laju reaksi menyatakan bagaimana konsentrasi dari suatu reaktan akan mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan. Seberapa besar pengaruh konsentrasi dari salah satu reaktan terhadap laju reaksi dinyatakan dalam orde reaksi. Hukum laju reaksi menyatakan fungsi dari reaktan dan temperatur. Untuk reaksi ini nih yang sudah saya tulis nih, A kecil A besar plus B kecil B besar, C kecil C besar plus D kecil D besar, hukumnya adalah V itu laju reaksi sama dengan K ketetapan laju dikali konsentrasi per reaksi A terhadap orde reaksi X dikali konsentrasi per reaksi B terhadap orde reaksi Y. Maka dari itu, di mana nilai konstanta laju K dan nilai X dan Y ditentukan berdasarkan eksperimen, bukan berdasarkan koefisien stokiometri persamaan reaksi setara. Untuk reaksi tersebut dikatakan orde X terhadap A, sedangkan orde Y terhadap B, dan orde reaksi total antara ini dan ini sama dengan X plus Y. Nah, jadi ini teman-teman, kalau misalkan orde reaksi X itu terhadap A dan orde reaksi Y itu terhadap B, untuk totalnya itu antara X tambah B. Dan yang terakhir, menentukan persamaan laju reaksi. Untuk menentukan persamaan laju reaksi, metode penentuan persamaan laju reaksi dengan laju awal yaitu dengan melibatkan pengukuran laju reaksi pada awal reaksi untuk beberapa konsentrasi awal zat-zat reaksi. Metode penentuan persamaan laju reaksi dengan metode terisolasi yaitu semua konsentrasi dari pereaksi dibuat berlebih kecuali untuk satu jenis reaksi. Contohnya reaksi berikut: A tambah B. Jadi produk reaksi. Jadi jika reaksi A dibuat berlebih, maka konsentrasi A selama percobaan dapat dianggap konstan. Jadi kalau misalkan konsentrasi A-nya dibuat lebih ya, maka konstan. Dan kita bakal ngedapetin nih reaksi dari B-nya itu VB. Kalau misalkan kita membuat cara yang sama seperti ini, tapi kalau konsentrasi B dibuat dengan konsentrasi B, kalau ini kan konsentrasi A nya dibuat berlebih dan dianggap konstan, ngasilin laju reaksi dari B yaitu VB. Kita juga membuat cara yang sama tetapi terhadap konsentrasi B dibuat berlebih juga, maka dapatkan laju reaksi dari A yaitu V kecil a, sehingga laju reaksi keseluruhannya kita dapetin V sama dengan V kecil a kali V kecil b. Metode penentuan persamaan laju reaksi dengan metode laju terintegrasi banyak digunakan untuk reaksi kompleks di mana persamaan laju reaksinya melibatkan zat-zat reaksi dan produksi reaksi. Maka dari itu, di dalam metode laju terintegrasi terdapat beberapa bentuk persamaan laju yang baku untuk setiap order reaksi. Selanjutnya, mencoba mencocokkan data hasil percobaan dengan persamaan laju reaksi. Nah, seperti itu secara singkatnya pengenalan terkait kinematika kimia. Cukup sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklum dan mohon bimbingannya dari semua pihak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.